Hai, temenin jajan yuk. Yang deket-deket aja. Sambil kita mengamati pengalaman ruang yang ada di sekitar kita. Tapi kita ke lapangan dulu yuk. Siapa tahu rame. Soalnya biasa jadi focal point warga sini. Lapangan ini juga punya enclosure pohon cemara, jadi teduh banget di perimeternya. Kalau menurut Garden Count sih, lapangan ini itu menjadi place by occasion karena lebih intens terjadi aktivitas. Kalau di sini ada lomba, upacara, dan kegiatan olahraga saja. Lanjut yuk. Jalan ini terasa milik kita ya walaupun gak ada trotoar. Hal ini dapat kita sebut sebagai possession of movement. Karena pepohonan yang ada di ruas jalan rasanya seperti memeluk kita. Ujung jalan pun tak nampak sehingga membuat kita berkelana di antara pepohonan saja. Naturalscape pada jalan ini selain dihias oleh pohon juga dihias dengan kebun singkong dan pepaya yang cukup lebat di bagian kanan. Tempat ini juga menjadi place by activities dan occupied territory loh. Karena sering terdapat orang yang beraktivitas ataupun duduk-duduk saja di pos, seperti anak kecil ini yang sedang menendang gundukan tanah tadi. Dan seorang ibu-ibu yang sedang membersihkan halaman rumahnya dan sesekali keluar melalui pagar. Ujung jalan yang tidak nampak di depan itu menimbulkan kesan misteri ya. Ayo kita ke sana. Jalannya nanjak banget ya. Oh iya, kau lihat warung itu? Warung itu bisa kita sebut sebagai vista loh, karena letaknya yang diapit oleh pepohonan. Lihat kan warungnya itu seperti dibingkai. Setelah sampai warung kita belok kanan ya, lihat gambar bawah. Tembok-tembok, jalan berkelok dan pepohonan yang rimbun ini menimbulkan kesan misteri di mana ujung jalannya tak nampak. Oh iya, ingat kan tadi warung yang sebelumnya di mana kita sebut itu sebagai vista? Nah, sebelum warung tersebut terdapat rumah. Rumah tersebut dapat kita jadikan acuan pada warung, sehingga kita dapat menyebutnya here and there. Di sini rumah, di sana warung. Terdapat juga naturalscape pada jalan ini, di mana terdapat lahan kosong yang ditumbuhi vegetasi yang cukup lebat. Ternyata jalan berliku tadi dengan kesan misteri ini masih tetap terasa misterius di penghujung jalannya. Yuk kita lihat. Ternyata belokan ini terdapat area permukiman yang lebih ramai ya. Tapi lihat deh, ujung jalannya nggak terlihat lagi. Ada misteri yang baru. Di sini juga terdapat perumahan dengan tekstur dan kontras yang cukup signifikan. Dan terjadi place by activities oleh anak-anak yang sedang bermain. Nah, di ujung jalan yang menanjak tadi ini terdapat sebuah vista dengan rumah yang mengapit masjid ini. Wah, belokannya tajam juga ya di depan. Belokan tajam ini menciptakan kesan misterius yang semakin kental. Kemudian masjid juga dapat menjadi sebagai acuan untuk warung lela yang sering menjadi destinasi makan yamin orang-orang, yaitu here and there yang tadi. Lanjut jalan setelah warung lela terdapat area permukiman yang lebih tertata, sehingga menciptakan possession in movement, di mana pagar-pagar vegetasinya seperti menuntun kita untuk berjalan terus. Yuk lanjut sedikit lagi, kita akan sampai. Lihat, ada gapura. Sepertinya hal itu menandakan akan terjadi peralihan zonasi ya. Apa yang kamu rasakan? Kalau menurutku jumlah vegetasinya terasa berkurang. Dan daerah ini rasanya lebih sepi area huniannya. Rasanya area ini seperti lebih diperuntukkan untuk area komersial namun masih dalam tahap pembangunan. Tapi sebenarnya beberapa kafe itu sudah berhenti beroperasi. Namun masih terdapat banyak kafe juga sih. Namun suasananya terasa cukup berbeda. Selain itu, terdapat juga ada 2 aksen di jalan ini. Coba kamu perhatikan di sisi kanan terdapat bangunan dengan finishing beton dan di kiri terdapat pagar bata expose yang panjang. Nah, terlihat kan kontras dari kedua aplikasi material yang berbeda ini. Akhirnya kita sampai juga nih. Ini namanya rumah kopi. Ayo kita menyeberang maksudnya. Ternyata tutup. Lanjut jalan lagi aja yuk. Wah, suasananya kontras juga ya dengan yang tadi. Di sini lebih ramai ditambah dengan aktivitas tukang LPG yang sedang menyetok warung makan di sekitar sini. Hal itu dapat menjadi place by occasion.
ada vista lagi berupa warung. Setelah dari warung itu kita belok kiri ya. Nah, dari vista tadi ternyata terdapat vista lain setelah berbelok. Terlihat kan rumahnya? Nah, itu merupakan vista. Kemudian kita jalan terus. Jalan di sini cukup nanjak. Ternyata di sini juga ada kafe yang besar namanya The Parlor. Dan tadi kita lihat di sana ada pos satpam dengan satpam yang sedang berjaga di dalamnya. Hal ini dapat kita sebut sebagai occupied territory, seperti yang sebelumnya sudah kita sebut juga. Nah, setelah belokan ini tinggal lurus saja. Sedikit lagi kok. Oh iya, jalanan ini terasa lebih ramai ya. Hal ini dikarenakan oleh lalu lalang kendaraan yang cukup sering. Cukup banyak juga warung dan orang yang berlalu lalang. Namun sebenarnya jam-jam ini masih terhitung sepi. Walaupun tinggal lurus, lagi-lagi terasa ada kesan misterius ya. Kontur jalan rasanya sangat mempengaruhi aspek ini karena bermain dengan titik jauh mata. Kadang kita melihat sesuatu berupa vista, kadang-kadang terus-menerus hanya jalan. Dan pastinya masih banyak lagi variasi dari serial vision ini. Nah, akhirnya kita sampai juga. Ayo masuk, kita pilih view yang mengarah keluar ya. Selamat makan. Makasih ya udah nemenin jajan dan ngeluangin waktu kamu buat nonton video ini. Sampai jumpa lagi.